Setelah Messi meninggalkan PSG, Mbappe membuat gempar lantaran dia menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya di Paris. Penyerang timnas Prancis itu sedang memasuki tahun terakhir di kontraknya setelah memutuskan tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak sampai 2025. Melihat situasi ini, Messi pun memberikan saran. Namun yang mengejutkan, alih-alih menyarankan Mbappe pindah ke Barcelona sebagai mantan timnya, Messi justru menyarankan Mbappe ke Real Madrid. Menurut Messi, Mbappe akan mendapat kepastian soal proyek sepak bola yang bagus apabila bergabung dengan Real Madrid. Saya lebih suka Anda pergi ke Barca, tetapi jika Anda ingin pergi ke Madrid, lakukanlah. Anda layak mendapatkan proyek kemenangan yang nyata, kata Messi. Komentar syarat sindiran yang dilontarkan Messi ini jelas sangat menohok PSG. Tidak bisa dipungkiri kalau PSG bisa dibilang sebagai mega proyek yang gagal, khususnya di Eropa. Pesan dari mantan mega bintang Barcelona tersebut sepertinya benar-benar akan segera terjadi. Pasalnya, saga transfer Mbappe kembali muncul pada musim panas 2023 ini. Kapten timnas Prancis tersebut tengah terlibat konflik dengan PSG terkait kondisi kontraknya. PSG baru saja kehilangan Lionel Messi. Kontrak La Pulga habis, lalu pindah ke Inter Miami. Untuk menambah amunisi lini serang, PSG memburu beberapa pemain. Salah satunya penyerang yang bersinar bersama Napoli, Osimhen. Pada musim lalu, Osimhen bermain sebanyak 32 kali bersama Napoli di Serie A. Dia menyumbangkan 26 gol hingga membawa Partenope memenangi Liga Italia. Osimhen masih terikat kontrak dengan Napoli sampai Juni 2025. Oleh sebab itu, jelas Napoli tak akan melepaskannya dengan harga yang murah. PSG dikabarkan sudah menyiapkan uang sebesar 150 juta euro atau setara 2,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Osimhen ke PSG dalam kabar yang disiarkan oleh Football Italia. Napoli terbuka untuk mendiskusikan transfer itu. Akan tetapi, PSG harus bersaing dengan Manchester United. Setan merah yang disebut menginginkan tenaga Osimhen. MU juga membutuhkan taman striker tengah untuk mengarungi musim depan. Agen Romelu Lukaku ikut buka suara terkait kabar yang menghubungkan pemain internasional Belgia tersebut dengan AC Milan. Belakangan ini mencuat rumor bahwa Lukaku sedang melakukan pembicaraan dengan Rossoneri, tetapi agennya bersikeras bahwa tidak ada negosiasi apapun dengan Milan. Tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan AC Milan. Romelu ingin tinggal di Eropa, dan menegaskan hal ini dengan tidak bergabung dengan klub Arab Saudi sekarang. Ucap agen Lukaku berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano. Agen Lukaku menambahkan bahwa Inter saat ini berpotensi mempermainkan Lukaku, mengklaim bahwa keputusan saat ini ada di tangan Nerazzurri. Klub yang tertarik harus mengajukan tawaran resmi. Inter memiliki bola di tangan mereka, pungkasnya. Chelsea kabarnya ingin melepas permanen Lukaku musim panas ini. Namun, Inter dikabarkan tak mau membelinya dengan menginginkan peminjaman lagi. Lukaku memang terlihat lebih nyaman di Inter Milan. Ia menjadi bagian dari Nerazzurri saat memenangkan Scudetto musim 2020-2021. Bintang Celta Vigo Gabry Veiga mungkin akan segera pindah ke Liverpool karena perwakilan dari salah satu pihak telah menyetujui persyaratan pribadi. Menurut laporan terbaru dari Corriere della Mezzogiorno, Veiga akan mendapatkan gaji sebesar 83.000 pound sterling per minggu di Anfield. Dengan munculnya persaingan dari rival Liga Premier, Chelsea, dan klub Serie A Napoli yang juga meminatinya. The Reds harus bertindak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain Spanyol berusia 21 tahun itu. Dibanderol 40 juta euro, gelandang berbakat milik Celta Vigo itu jadi salah satu properti panas di jendela transfer kali ini. Dengan deretan klub top Eropa memonitorinya, sang gelandang memiliki klausul rilis mencapai 40 juta euro dan diperkirakan musim panas ini akan jadi momen penting dalam karirnya seiring klub-klub top Eropa mengantri mendapatkan tanda tangan dia. Manchester United terancam kehilangan salah satu aset masa depan. Gelandang Hannibal Mejbri diminati raksasa Jerman Borussia Dortmund. Mejbri merupakan salah satu pemain muda berbakat milik MU. Ia ditebus dari AS Monaco saat masih belia dan terus berkembang di Old Trafford. Musim lalu Setan Merah meminjamkannya ke Birmingham City untuk menambah jam terbang. Strategi itu terbukti jitu dengan Hannibal Mejbri menunjukkan kinerja yang apik.
Namun, performa tersebut turut menarik minat klub lain. Dortmund tergoda mendapatkan tanda tangan sosok asal Tunisia ini demi memperkuat lini tengah. Pasalnya, mereka baru saja kehilangan Jude Bellingham yang dijual ke Real Madrid. Niat Borussia Dortmund merekrut Messi bakal terlihat dalam beberapa hari ke depan. Manchester Evening News melaporkan, mereka akan mengajukan proposal resmi sebesar 15 juta euro plus tambahan tergantung performa pemain. Thomas Partey dilaporkan bakal menolak tawaran klub Arab Saudi dan memilih Juventus. Dana senilai 17 juta pound kabarnya telah disepakati oleh gelandang Arsenal tersebut. Berdasarkan laporan Sky Sport Italia, Thomas Partey telah menyetujui tawaran dari Juventus setelah menolak tawaran dari klub-klub Arab Saudi. Perwakilan dari kedua belah pihak telah sama-sama bertemu dan menyepakati sejumlah kesepakatan. Jika terwujud, pengejaran yang telah berlangsung selama 2 tahun itu akhirnya tuntas juga. Ya, 2 tahun lalu, Juventus sebenarnya sudah tertarik mendaratkan Thomas Partey. Hanya saja, klub Liga Italia itu menolak nilai jual yang diminta oleh manajemen Arsenal. Partey diklaim tidak mau menambah kontraknya. Arsenal tentu tidak mau kehilangan sang pemain secara cuma-cuma, sehingga tawaran 17 juta pound dari Juventus langsung disepakati. Juventus kabarnya puas dengan kisaran harga yang dipatok manajemen Arsenal. Apalagi, Partey dipercaya sebagai pemain yang sangat dibutuhkan Massimiliano Allegri, pelatih si nyonya tua. Kemampuan Partey yang bisa bermain di banyak posisi membuatnya jadi aset berharga. Terlebih, ia mampu memainkan sejumlah peran. Wacana yang berkembang, Partey akan diduetkan dengan Paul Pogba di lini tengah Juventus. Hubungan pelatih AS Roma Jose Mourinho dengan Uni Sepak Bola Eropa alias UEFA semakin memanas. Terbaru, juru taktik AS Roma ini memilih hengkang dari keanggotaan Dewan Sepak Bola UEFA usai dihukum 4 laga. Seperti diketahui, pelatih top berjuluk The Special One ini baru saja menerima sanksi berat dari UEFA usai memaki wasit Anthony Taylor di laga final AS Roma melawan Sevilla di Budapest. Imbas dari insiden itu, Jose Mourinho didakwa atas ujaran kebencian terhadap Anthony Taylor dan dihukum 4 laga. Juru taktik klub Liga Italia ini dilarang mendampingi skuad AS Roma pada 4 pertandingan berikutnya di kompetisi Eropa. Dengan kata lain, Jose Mourinho akan absen pada seluruh pertandingan AS Roma di fase grup Liga Eropa tahun depan. Menyusul hukuman itu, pelatih asal Portugal ini mulai mengambil sikap. Melansir Mirror, Jose Mourinho memutuskan angkat kaki dari keanggotaan Dewan Sepak Bola UEFA. Konon, hengkangnya Jose Mourinho dari Dewan Sepak Bola UEFA tidak hanya disebabkan oleh adanya hukuman 4 laga yang baru saja dia terima. Akan tetapi, keputusan juru taktik AS Roma ini juga didasari atas memburuknya hubungan sang pelatih dengan Presiden UEFA, Alexander Seferin. Diketahui, pasca insiden ribut-ribut Jose Mourinho dengan Anthony Taylor, Presiden UEFA justru memberi perlindungan terhadap sang wasit. Harapan Manchester United mendapatkan penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane kembali membesar. Pasalnya, Presiden Real Madrid Florentino Perez memutuskan untuk tidak ikut dalam perburuan mendapatkan tanda tangan Harry Kane. Perez pada Rabu 21 Juni 2023 menegaskan aktivitas Real Madrid belanja pemain di bursa transfer musim panas 2023 sudah selesai. Dengan kedatangan striker baru José Lu yang disiapkan mengisi kekosongan usai kepergian mewujudkan Karim Benzema ke Arab Saudi. Atas keputusan Florentino Perez itu, praktis saingan terberat setan merah untuk memiliki pemain nasional Inggris itu tinggal raksasa Jerman Bayern Munchen. Kontrak Kane bersama Tottenham akan habis Juni tahun depan. Negosiasi kontrak belum menemui kata sepakat. Tottenham pun harus melego Kane tahun ini jika tak mau ditinggal gratis pada Juni 2024 bila tak memperbarui kontrak. Meski kontrak tinggal sebentar, Tottenham dilaporkan masih mematok harga tinggi untuk Kane. Spurs cuma mau melepas Kane bila mendapat tawaran sekitar 120 juta euro. Keinginan Spurs menjual Kane ke klub di luar Inggris, sementara Kane lebih memprioritaskan bertahan di Liga Inggris karena sedang mengejar rekor abadi milik Alan Shearer sebagai pemain tersubur. Xavi Hernandez inginkan pemain 29 tahun kompatriot Lionel Messi di Argentina, Paulo Dybala, menyusul penampilannya yang keren bersama Giallorossi musim lalu.
Menurut media Spanyol Pisajes, Xavi Hernandez ingin Paulo Dybala memperkuat timnya musim depan. Manajer Barcelona itu pun mendorong Blaugrana untuk datangkan mantan pemain Juventus tersebut di bursa transfer kali ini dengan memicu klausul rilisnya. Paulo Dybala telah lakoni perjalanan karir profesional yang kacau balau sejauh ini. Meskipun bintang Argentina itu sempat menjadi pemain yang paling diidamkan banyak klub di bursa transfer. Namun setelah beberapa musim yang tak jelas, minat terhadapnya mulai turun. Walau dia berhasil memperbaiki pamor karirnya di musim debutnya bersama AS Roma. Di klub ibu kota Italia itu, Paulo Dybala telah berkontribusi dalam terciptanya 26 gol di 48 pertandingan, di mana ia mencetak 18 gol dan 8 assist. Penyerang berpengalaman itu juga menjadi bagian dari timnas Argentina yang memenangkan gelar juara di Piala Dunia 2022. Namun, masa depan Dybala kembali tak jelas setelah AS Roma gagal melaju ke Liga Champions musim depan. Dan tujuan berikutnya, Dybala kemungkinan adalah Barcelona. N'Golo Kante resmi bergabung Al-Ittihad. Kepindahannya disambut antusias oleh Karim Benzema, yang juga baru memperkuat juara Liga Arab Saudi itu. Kante resmi bergabung Al-Ittihad setelah kontraknya di Chelsea habis pada Juni ini. Gelandang 32 tahun itu telah diikat kontrak hingga 2026 dan akan mengenakan nomor punggung 7. Di Al-Ittihad, Kante akan bereuni dengan rekannya di timnas Prancis dulu, yakni Karim Benzema. Benzema dan Kante saling memuji satu sama lain melalui video. "Pernah saya bilang padamu, kamu pemain box to box terbaik di dunia. Sekarang saya senang bisa bermain denganmu lagi dan tentu saja di tim terbaik di Saudi. Sampai ketemu lagi di Jeddah," kata Benzema dalam video yang diunggah di Instagram Al-Ittihad. Kemudian Kante membalas pujian Benzema tersebut. "Hei Karim, terima kasih atas pujiannya. Senang bisa bermain lagi bersamamu. Pemain terbaik di dunia sampai nanti," balas Kante.